Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga dapat hadir pada hari ini di acara diseminasi aksi nyata budaya positif oleh saya sendiri, Ikhwan Rida dan Ibu Lisna Butar-Butar. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir menghadiri undangan kami dalam diseminasi aksi nyata budaya positif. Pertama, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Gunung Muria, Bapak Anhar DH, SP. Selanjutnya yang kami hormati adalah Wakil Kurikulum Bapak Sayuti. Yang kami hormati Ibu Rani selaku Wakil Kesiswaan dan Bapak Wahidin Saragi selaku Wakil Sapras SMK Negeri 1 Gunung Muria. Dan tak lupa yang kami hormati dan sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru SMK Negeri 1 Gunung Muria ini. Semoga Allah melindungi kita semua. Baiklah, salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa perubahan dari alam jahiliyah dan dibawanya kita ke alam yang Islamiah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, untuk memberkahi acara kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memberkahi acara pagi hari ini, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh ananda kami Nova Eliza dari kelas 11 DKV. Kepada ananda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam
kasih kepada ananda kami Bapak Iza yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tadi memberkahi acara kita pada pagi hari ini sampai dengan selesai. Baiklah, selanjutnya kata sambutan sekaligus pembukaan acara diseminasi aksi nyata budaya positif oleh kepala sekolah. Dan sebelumnya saya sangat berterima kasih, kami khususnya bersama Bu Risma berterima kasih khususnya kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mensupport kami dari awal kami mengikuti CGP. Tidak bisa kami ucapkan selain terima kasih Bapak. Semoga Allah yang membalas support Bapak dan kebaikan Bapak. Baik, kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menentukan hidup dan mati kita, Allah yang memberikan hidayah kepada kita, Allah memberikan kesempatan kepada kita, Allah juga yang menggerakkan hati kita. Mudah-mudahan pagi hari ini karena tadi Allah kita bisa berkumpul dalam rangka acara diseminasi budaya positif yang pada hari ini akan dilakukan oleh Bu Ikhwana Ridha bersama Bu Nisnawati Butar-Butar. Selawat bering salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah merubah zaman jahiliyah ke Islamiyah berpendidikan dan berpengetahuan. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum dan bidang kesiswaan, Bapak bidang Sapras, Bapak Koordinator, Bapak Ibu Guru spesial yang kami hormati, yang kemuliakan, kita banggakan guru kita, 2 orang guru kita hari ini yang melakukan kegiatan budaya positif. Bapak Ibu, ini adalah yang ketiga kalinya saya membuka acara di diseminasi ini. Sebelumnya ada Bu Siti, ada Pak Topik, dan hari ini duet. Ya, karena kalau sudah duet Bapak Ibu iri duit. Ya. Jadi Bapak Ibu, diseminasi ini artinya membangun pola pikir yang bersama, sehingga kita sama persepsi, sama pemahaman, sama mudah-mudahan perilaku kita untuk satu kemajuan. Berbudaya positif pun dalam Islam dianjurkan kita untuk lebih banyak berprasangka baik kepada manusia dan dilarang dan dihindari untuk berprasangka buruk, bersuudzon. Di teori kesehatan Ci pun, kalau seandainya banyak di diri kita itu unsur negatifnya, pola pikir kita negatif, maka penyakit akan mudah datang, kata Roma Irama. Ya. Jadi Bapak Ibu, kegiatan-kegiatan seperti ini jujur saya selalu berusaha hadir karena saya belajar dari kegiatan ini. Dan mohon dukungan kita semua sehingga hari-hari sekolah kita semakin lebih baik. Kita bekerja sama, kita sama-sama memikirkan generasi bangsa berikutnya. Kenapa? Karena kita sudah takdirkan diri kita jadi guru, digugu dan ditiru. Banyak pekerjaan Bapak Ibu yang harus kita kerjakan secara bersama. Salah satunya seperti ini. Tanpa ada dukungan kita semua, maka kegiatan ini, ibu-ibu ini bisa keluar air mata. Diseminasi yang ada kepala sekolah bertiga, gak baca Quran, 1 baca 2, 1 4 kecap. Gak kasihan kita Bapak Ibu. Hidup ini bergilir Bapak Ibu. Hari ini giliran kita membantu orang, insya Allah nanti kita akan minta bantu orang. Minimal nanti kalau kita udah salat di depan imam. Sekarang masih ada kesempatan sholat di belakang imam. Tetangga saya kemarin sholat di depan rumahnya Bapak itu dekat itu. Ya, udah sholat depan imam, padahal dia imam. Sholat kemarin dia di depan imam dia. Ngerti maksud saya kan? Ya, jadi tolong menolonglah kita, bangunlah pemikiran kita yang positif. Mudah-mudahan nanti jadi ibadah buat kita. Kemudian saya juga bermohon kepada Bapak Ibu, guru-guru saya, keluarga saya, saudara saya. Nanti kita akan bulan-bulan tahun ini sampai ujung nanti kita sibuknya super sibuk. Ini butuh saling support Bapak Ibu. Dimana nanti 5 orang guru kita sudah dipanggil sertifikasi. Kegiatannya banyak, mungkin di Zoom. Ya, jadi mohon kita dukung mereka. Nanti insya Allah Tuhan berikan kemudahan untuk kita. Giliran kita pulang, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat dengan manusia lain. Tapi takut saya ceramah banyak-banyak Bapak Ibu, nanti diundang pula Maulid Islam di kampung kan, nggak cocok pula honornya.
Khawatir saya, ya. Khawatir. Tapi kok nanti misalnya ada guru yang nikah, bolehlah sedikit, mana tahu. Jadi Bapak Ibu, ya, terima kasih saya kepada guru-guru. Saya mengajak Bapak Ibu guru, ayo ikut terus kegiatan seperti ini, ikut terus di CGP. Kalau memang tidak pun kepingin Bapak Ibu jadi kepala sekolah, jadi pengawas, paling enggak Ibu Bapak diakui sebagai guru yang profesional menurut versi sekarang. GP, PP kan acuan, kewajiban sebenarnya. Tapi ada yang beruntung, ada yang enggak. Ya, sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu silakan bergabung terus di komunitas belajarnya, aktif di PMM-nya, karena nanti ada kinerja yang harus kita isi. Bangun kepercayaan sama saya kepala sekolah bahwa memang Bapak Ibu bekerja di atas ekspektasi saya. Kinerjanya di atas ekspektasi minimal B dia, bangkune B dia, ya kan? Bangkune B. Ya. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemudahan kepada saudara-saudara saya di sekolah ini, khususnya dimanapun guru berada di dunia ini yang baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tolong selamatkan dunia, selamatkan di akhirat kita semua. Amin. Sekali lagi terima kasih kepada Miss Rida, Iwan Rida, Bu Lisna. Mudah-mudahan Allah menolong kita semua ya. Apa yang menjadi program kita, program ibu-ibu ini, guru-guru penggerak kita, ayo Bapak Ibu saya menghimbau diajak, saya ajak Bapak Ibu untuk membantu ya, sebaik-baik pertolongan adalah beri kesempatan ya. Mungkin misalnya sekali lagi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara diseminasi budaya positif atas nama Bu Ihwan Ridha dan Bu Lisnawati Butar-Butar, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara resmi kita buka bersama. Terima kasih, mohon maaf, selamat mengikuti. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara diseminasi aksi nyata budaya positif kami pada hari ini. Selanjutnya paparan diseminasi kami budaya positif oleh Ibu Lisna. Namun ada yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Kalau di luar katanya kalau CGP ini untuk menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah, namun setelah 2 bulan saya mengikuti, bukan hal itu yang menjadi tujuan ternyata. Ada hal baru yang saya pahami, saya syukuri, saya nikmati dan saya jalani ketika ternyata cara mengajar saya, cara memperlakukan saya kepada siswa kebanyakan salah. Kalau kita rank dari 100%, 20% cuma cara saya yang benar, seperti itu. Mulai dari penyampaian pemateri pembelajaran, bagaimana memberikan pembelajaran diferensiasi di kelas, bagaimana menyelesaikan masalah siswa yang terlambat mungkin, yang mungkin bahasa kotor mungkin, yang maaf Bapak Ibu, itu semua dibahas tuntas di CGP ini melalui budaya positif. Nah, mungkin itu sekilas saja. Ada beberapa poin nanti yang ingin disampaikan kepada Ibu Lisna, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang paling utama syukur kita kepada Allah dengan melapaskan alhamdulillah rabbil alamin. Yang kedua, selawat kita kepada Nabi junjungan alam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melapaskan Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak kepala sekolah yang kami hormati, Bapak Wakil Kepala Sekolah yang kami hormati, dan tidak, mohon maaf tidak akan disebutkan namanya satu persatu. Kemudian Bapak Ibu guru, undangan kami yang kami hormati. Nah, Bapak Ibu, untuk mempersingkat mukadimahnya langsung saja ya. Kita masuk di diseminasi budaya positif. Sebelumnya kami perkenalkan, ini Ibu fasilitator kami yang mendampingi kami dalam setiap CGP, kegiatan pendidikan guru penggerak, yaitu Dr. Anda Tentu Bidananti MPD. Kemudian ada Ibu
Leniati Rahab SPD yang merupakan pengajar praktik dari guru kita Ikhwan Darida SPD. Kemudian ada Bapak Rani Rindu Wang Manado SPD selaku pengajar praktik dari saya sendiri di Senawati Butar-Butar. Untuk memulai Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk senyum 15 detik aja. Silahkan senyum lebar Bapak Ibu. Kalau nggak bisa senyum berarti ada nggak beres nih di rumah tadi ya. Senyum terus Bu. Senyum dulu 15 detik cuma. Saya nggak bisa senyum. Iya, terima kasih untuk senyuman indahnya Bapak Ibu karena itu bagian dari sedekah. Jadi pagi ini kita sudah bersedekah ya, walaupun tidak mengeluarkan rupiah, tapi kita sudah dapat ibadah yang namanya sedekah. Nah Bapak Ibu, untuk budaya positif ini ada 8 konsep inti dari budaya positif itu Bapak Ibu, yaitu yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima ada motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nanti akan kami paparkan satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Ya, perubahan paradigma belajar, pembelajaran dengan paradigma baru. Artinya dari zaman dulu ketika kita masih sekolah, sumber ilmu itu terfokus pada guru yang langsung kita serap sebagai siswa. Artinya guru itu sebagai sumber, satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Tetapi sekarang kita ubah paradigma kita teman-teman, Bapak Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa sih profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu? Ini dia. Ada 6 pilar atau nilai kebajikan yang ditawarkan, yang disuguhkan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan untuk kita bisa sama-sama menanamkan dan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan ini kepada peserta didik kita di sekolah. Apa saja itu? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. 3, bergotong royong. Yang keempat kreatif, yang kelima bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Nah, nilai-nilai kebajikan ini Bapak Ibu ada yang kita pertanyakan kepada diri kita sendiri sebagai guru, yang kemudian nanti kita pertanyakan kembali kepada siswa. Ada tidak makna, ada nggak nilai luhur yang kita dapatkan dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan ini? Contohnya kita ambil bergotong royong. Dengan bergotong royong itu ada nggak manfaat yang dilahirkan dari kebiasaan itu pada diri kita? Misalnya kita buat gotong royong itu setiap hari Jumat ya, jam pertama. Ada sebagian siswa yang tidak peduli dengan itu, dan bahkan mungkin kita selaku wali kelas yang memang mendampinginya ada yang acuh tak acuh untuk itu. Sekarang kita pertanyakan kembali, ada tidak makna yang bisa kita ambil dari gotong royong yang kita buat? Contohnya nih, kita tanyakan kepada anak murid, ada nggak faedahnya, ada nggak manfaatnya dengan kamu melakukan gotong royong? Pasti jawaban mereka itu ada juga yang mengatakan tidak ada barangkali ya, nggak menutup kemungkinan. Tapi ketika dia mengatakan ada, pasti membiasakan dia untuk lebih peduli lingkungan. Kan ada faedah yang didapatkan. Itu salah satunya contoh Bapak Ibu. Next. Nah, ini adalah ciri-ciri utama pembelajaran dengan paradigma baru. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu yang dimaksud adalah peserta didik menjadi pusat dari proses pembelajaran. Mereka aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri melalui berbagai aktivitas yang menarik dan menantang. Kemudian yang berikutnya adalah penguatan kompetensi, yaitu pembelajaran tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi.
Yang ketiga adalah pengembangan karakter, merupakan ciri-ciri dari paradigma tadi ya Bapak Ibu. Pembelajaran diarahkan untuk membentuk karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, integritas, dan toleransi. Kemudian berikutnya fleksibilitas, di mana pendidik memiliki kebebasan yang lebih besar dalam merancang pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Di sini Bapak Ibu, merancang pembelajaran sesuai karakteristik murid bukan berarti kita menyediakan bahan ajar setiap satu murid itu satu, tetapi kita mengenali setiap potensi yang dimiliki oleh peserta didik kita. Inilah yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya pembelajaran yang bermakna, yaitu materi pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata sehingga peserta didik dapat memahami relevansi materi yang dipelajari. Berikutnya asesmen yang autentik. Penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir tetapi juga pada proses pembelajaran. Kalau ini saya rasa semua kita melakukannya Bapak Ibu. Penilaian itu tidak hanya pada hasil akhirnya tapi termasuk juga proses di dalamnya. Nah, dalam paradigma ini ada yang disebut dengan miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu menurut William Glasser seringkali dipahami atau ditafsirkan secara sempit. Nah, teori ini yang kemudian dikembangkan oleh Choose Theory berusaha meluruskan beberapa miskonsepsi yang umum mengenai konsep kontrol dalam konteks pendidikan dan hubungan antar manusia. Nah, ini sebagai foto ilustrasi Bapak Ibu. Pertanyaan saya, bisakah kita mengontrol seseorang? Menurut Bapak Ibu, bisakah kita mengontrol seseorang? Itu adalah foto ibarat murid kita ada di depan, kita di belakang. Bisa tidak kita mengunci siswa atau bisa tidak kita yang mengatur pola gerak siswa kita? Tentu tidak ya Bapak Ibu, karena mereka memiliki kebutuhan masing-masing. Mereka memiliki keinginan masing-masing. Jadi setiap orang itu ada kebutuhan yang ingin dipenuhi. Untuk itu dia bertindak sesuai dengan kebutuhan yang diinginkannya. Ada bahasa miskonsepsi, ilustrasinya guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya Bapak Ibu. Ilusi bahwa orang dewasa berhak mengontrol, memaksa ya. Next. Nah, ini contoh dari miskonsepsinya Bapak Ibu. Yang pertama itu guru mengontrol murid tadi Bapak Ibu. Miskonsepsinya guru memiliki kuasa mutlak untuk mengontrol perilaku murid. Faktanya, kita tidak dapat memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu jika mereka tidak ingin melakukannya. Guru lebih sebagai fasilitator yang membantu murid melakukan motivasi intrinsik belajarnya. Nah, kita tidak bisa di sini di miskonsepsi ini bisa jadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu, bahwasanya kita tidak bisa secara mutlak mengontrol siswa karena mereka memiliki keinginan atau kebutuhan sendiri. Yang kedua, miskonsepsi yang kedua adalah semua penguatan positif efektif. Miskonsepsi memberikan hadiah atau pujian selalu efektif untuk memotivasi. Faktanya, penguatan positif yang tidak tulus dan atau tidak relevan dengan kebutuhan murid justru bisa kontraproduktif. Motivasi yang sejati berasal dari dalam diri individu. Nah, yang tadi itu Bapak Ibu, ini mengenai hadiah dan pujian. Menurut Bapak Ibu, hadiah yang kita berikan kepada murid-murid kita itu apakah bisa selamanya membangkitkan motivasi belajar siswa? Ada pendapat Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Next. Miskonsepsi yang ketiga, orang dewasa berhak memaksa. Nah, miskonsepsinya orang dewasa memiliki hak untuk memaksa orang lain, terutama anak-anak, untuk melakukan sesuatu. Faktanya,
Memaksa hanya akan menimbulkan perlawanan dan merusak hubungan. Lebih baik membangun hubungan yang saling menghormati dan mencari solusi bersama. Nah, ini sering kita lakukan Bapak Ibu, termasuk saya sendiri, untuk refleksi saya sendiri. Ketika kita ambil yang budaya memang udah umum kali kita lakukan mengenai keterlambatan siswa. Nah, kita memaksa siswa tersebut, misalnya kita kasih hukuman mengutip sampah, yang memang tidak ada sama sekali kaitannya dengan keterlambatannya gitu. Jadi ini disebut dengan hukuman yang memang datang secara sepihak. Kemudian ketika siswa ini kita kasih hukuman, apakah siswa itu besoknya datang tepat waktu? Kalau kita lihat catatan buku yang ada di depan barangkali ya, atau barangkali kita semua sama-sama menjalani yang namanya tugas piket. Kemarin terlambat, hari ini terlambat, besok lusa terlambat juga. Berarti hukuman ini atau pemaksaan ini tidak ada sama sekali pengaruhnya terhadap murid. Nah, di sini kita belajar merefleksi diri kita, lalu apa tindakan yang harus kita lakukan? Nanti dibahas di segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang keempat, perilaku buruk adalah kesalahan. Miskonsepsinya, semua perilaku yang tidak sesuai dengan harapan kita adalah kesalahan yang harus dihukum. Kalau tidak sesuai dengan peraturan kita, dihukum. Faktanya, setiap perilaku memiliki tujuan. Memahami tujuan di balik perilaku tersebut akan membantu kita mencari solusi yang lebih efektif. Pernah nggak kita bertanya kepada siswa yang melakukan kesalahan, kenapa dia melakukan kesalahan tersebut? Apa kebutuhan yang ingin digali atau dipenuhi oleh siswa kita? Next. Nah, ini sebagai contoh yang kedua, kalau tadi siswa, guru di belakang dikunci bisa tidak gitu kan? Nah, ini contoh yang kedua, kepalan tangan Bapak Ibu. Coba kita kepalkan tangan kita. Kira-kira kalau ada orang lain yang mau membuka kepalan tangan kita, ini terbuka apa tidak? Terbuka apa tidak? Enggak kok. Tidak. Kenapa? Enggak bisa perasaan kok. Kenapa? Karena kita yang memiliki kontrol atas tangan ini, bukan orang lain yang memiliki kontrol atas tangan atas kepala kita. Maka begitu juga dengan siswa kita. Sekeras apapun kita memaksakan mereka, karena mereka memiliki prinsip tersendiri, maka akan ada pemberontakan atas apa yang kita sampaikan atau kita tujukan kepada siswa kita. Nah, ini stimulus respon. Lawannya teori kontrol. Ini merupakan pandangan kita. Karena tadi kita bicara tentang paradigma perubahan dalam dunia pendidikan ya. Realitas kebutuhan kita sama. Nah, kalau misalnya stimulus respon, tapi kalau di teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Begitu selanjutnya Bapak Ibu, kita bisa baca sama-sama ya. Tuh. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau dia teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Maksudnya di sini, ketika kita melihat satu kasus siswa, setiap orang memiliki pandangan yang berbeda terhadap kasus atau masalah tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau kita ada di posisi kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang memahami, bukan kita memaksa orang lain untuk memahami diri kita. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Kalau dia posisi kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi jangan lihat hanya salahnya aja, tapi monggo kita lihat dulu tujuannya apa. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Sementara kalau kita yang di posisi kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti saya ibaratkan tadi kepalan tangan, karena kita yang memiliki kontrol atas tangan kita, maka tidak ada yang bisa membukakannya, karena itu prinsip Bapak Ibu. Berikutnya saya bisa sudah tadi ya. Yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau kita kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi berkolaborasi itu kita bukan cuma hanya pada sesama guru Bapak Ibu, tapi bisa juga kita berkolaborasi terhadap siswa atas kebutuhan dasar yang diinginkan
oleh peserta didik kita dalam dunia pendidikan. Yang terakhir Bapak Ibu, model berpikir menang kalah itu kalau dia stimulus respon. Tapi kalau dia ada di teori kontrol, model berpikir itu menang, sama-sama menang. Jadi tidak ada yang kalah karena sama-sama terpenuhi. Itu untuk yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua akan disampaikan oleh Miss Ikhwana Rida. Nah, terima kasih. Saya lanjutkan. Poin kedua adalah mengenai disiplin positif. Nah, seperti yang sudah dipaparkan di slide, apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini terkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, maka makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Nah, saya pernah membaca buku, katanya setebal ini, cuma saya membaca sepintas saja, bukan semua yang saya baca ya, tapi ada beberapa kata yang mengena di hati saya. Ternyata menurut buku tersebut, disiplin itu adalah katanya kebebasan. Kenapa bebas? Katanya seperti ini, dicontohkan seperti ini. Kalau dari kecil saya belajar mengaji, maka ketika sudah besar saya bebas mengaji kapanpun, kata seperti itu. Jadi contoh lain, ketika kalau saya belajar menjahit dari kecil seperti itu, maka sekarang saya bebas menjahit apa saja. Nah, itu makna disiplin yang tertulis di buku tersebut. Ya betul, saya sangat setuju. Ya, ketika kita sudah membiasakan disiplinnya, maka kita bebas melakukan apapun seperti itu. Nah, selanjutnya disiplin positif pertama tujuannya adalah mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, mengarah pada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang selanjutnya, membuat anak memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Saya senangnya di budaya positif ini adalah bukan cuma kita menerapkan kepada peserta didik kita, namun juga kita bisa terapkan kepada anak kita di rumah, Bapak Ibu. Karena anak kita di rumah juga siswa gitu ya. Alangkah bagusnya setelah kita memahami, di sini kami bukan mengajari, namun sharing atas apa yang kami dapatkan. Mungkin Bapak Ibu juga pernah membaca atau mempelajari. Di sini nanti kita boleh saling berbagi bersama. Selanjutnya, saya serahkan kepada Bu Lisna mengenai nilai-nilai kebajikan. Ya, kembali lagi bersama saya Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan. Nah, apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang dianggap luhur dan patut dicontoh. Ini adalah prinsip-prinsip moral yang menjadi pedoman dalam perilaku dan mengambil keputusan. Nilai-nilai ini bersifat universal. Jadi kalau di Indonesia ada disuguhkan dengan profil pelajar Indonesia, Pancasila, mohon maaf, profil pelajar Pancasila. Banyak Bapak Ibu ya. Tapi yang dari untuk kurikulum Merdeka ini kita ditawarkan atau disuguhkan dengan profil pelajar Pancasila yang tadi kami sebutkan di awal, ada 6 poin ya, 6 nilai kebajikan. Ini ada dari apa ya, Ibu Primary Years Program atau PYP, ada dari Life Skill. Nah, yang penting kita ketahui Bapak Ibu di sini. Ada satu peraturan yang kita buat di sekolah kita atau mungkin di kelas kita masing-masing. Lalu terkadang kita membuat peraturan itu hanya untuk masih ada ya, bukan memastikan itu semuanya seperti itu. Barangkali ada, termasuk saya sendiri barangkali ya.
mengenai kita buat satu peraturan, kita tempelkan dalam kelas, tapi itu hanya sebagai slogan, sebagai tontonan yang cuma menghias dinding barangkali. Nah, di sini kita bahas bersama Bapak Ibu bahwa peraturan itu kita buat untuk apa? Ada tidak nilai kebajikan yang kita ambil dari peraturan yang kita buat? Di sini kami buat yang pertama, sama-sama kita cari nilai kebajikan yang ada pada peraturan yang kami tampilkan di slide ini, Bapak Ibu. Kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira kita membuat peraturan seperti ini, nilai apa yang mau kita ajarkan dengan peserta didik kita? Kalau kita perintahkan, kita buat satu aturannya, kembalikan buku pada tempatnya. Nilai apa yang kita inginkan, Bapak Ibu? Pak Roji barangkali mau berpendapat. Settingan ini settingan. Buku Kembalikan barang ke tempatnya. Barang ke tempatnya. Jadi nilai kebajikan yang dituju apa karakter disiplin dan apa yang diajarkan? ditanamkan kepada anak-anak kerapian dan mungkin dia membiasakan, memulaikan supaya terbiasa mengembalikan buku. Terima kasih Bapak lagi atas jawabannya. Ya, mengembalikan barang ke tempatnya. Apa yang kita ajarkan pada anak? Yang pertama yang kita ajarkan itu adalah mungkin kerapian bisa jadi ya, biar nggak berantakan di situ ya. Biar nggak berserak gitu Pak ya. Nah, yang kedua di situ kita tanamkan adalah tanggung jawab. Kalau sudah ambil kembalikan lagi, jadi tanggung jawab ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan apa yang ada di sini? Barangkali Bapak Ibu Hadiwati. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan apa? Untuk apa? Memberi kenyamanan. Itu istilah itu mungkin ya. Biar ia menjaga ketentraman agar terbiasa orang sekelilingnya merasa nyaman. Itu aja mungkin ya. Oke, terima kasih jawabannya Ibu Hadiwati. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan apa yang kita tanamkan pada siswa kita? Saling menghargai, ya, saling menghargai. Sudah dipaparkan tadi oleh Ibu Hadiwati. Kemudian yang berikutnya adalah hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira nilai kebajikan apa yang ingin kita tanamkan pada siswa kita? Kenapa kita harus buat peraturan seperti ini? Kami persilakan Ibu Halimah. Kalau menurut saya, ya kalau 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, kenapa kita menyarankan siswa kita hadir 15 menit sebelum apa? Mungkin ada yang belum sarapan, mungkin mereka sebelum belajar itu bisa sarapan dulu. Atau yang pertama itulah melatih kedisiplinan waktu ya, supaya jangan digunakan waktu belajar itu untuk sarapan. Jadi akan amburadul semua, nggak akan terencana kan begitu. Apa? Mungkin itu aja Bu. Terima kasih jawabannya. Terima kasih jawabannya Ibu Halimah. Kemudian berikutnya dilarang melakukan kekerasan. Ya, kalau kita melarang siswa melakukan kekerasan, kira-kira apa nilai kebajikan yang kita tanamkan kepada siswa kita? Kami persilakan Pak Bambang. sebelah tadi apa Miss? Sebelah yang tadi ya ada jawaban. Oh dibaca langsung. coba screenshot. Kenapa kita larang siswa melakukan kekerasan? Nilai kebajikan apa yang kita tanamkan? Ingin tahuan. Terhadap siswa? Kenapa? Supaya ada rasa sayang. Ingin tahuan.
Bukan. Kerjasama bukan. Kau pembunuh berantai ya? Yang supaya menciptakan rasa aman terhadap warga sekitar itu sama ya, dan tidak terjadi kegaduhan. Mana dia nilai? Terima kasih. Ya, terima kasih jawabannya Pak Bambang, supaya tercipta kenyamanan ya. Nyamanan. Terus yang berikutnya adalah dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikan apa yang kita sampaikan, yang kita ingin tanamkan kepada siswa kita? Kenapa kita larang anak-anak kita untuk menggunakan narkoba? Kami mohon bersedia Bapak. Ini nampaknya Bu, apa diri orang menggunakan narkoba sih? Mungkin Bu, pikiran positif aja. Budaya positif ya. Sesuai dengan ini Pak ya, tema hari Pak ya. Dulu pernah tapi nggak usah. Oke, mungkin Bu, nilai kebajikan yang bisa dituju dilarang menggunakan narkoba mungkin ini Bu, jadi lebih menjaga diri ya, menjaga diri ke arah positif ya, tidak merusak diri lah. Menjaga kesehatan otomatis itu. Mungkin itu bersingkat padat Bu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Maris. Yang udah memakai. Jawaban yang luar biasa. Terus adalah yang berikutnya adalah bergantian atau menunggu giliran, berarti antri. Kenapa kita mengajarkan antri kepada siswa kita? Apa nilai, apa kebajikan yang kita inginkan supaya kita kenapa kita mengajarkan antri itu kepada anak? Kami persilakan kesediaan waka sampai beras. Terima kasih kesempatannya. Ya, pertama Pak. Ini kalau dibuat seperti ini kan untuk berikutnya nggak ada yang berani nanti di acaranya. Takutnya ya mungkin ada selip ya. Oke, saya akan coba menjawab untuk apa tadi Bu? Untuk pertanyaannya. Bergantian atau giliran? Ini mungkin masih berkaitan dengan menghargai ya satu sama lain untuk waktu yang siapa yang berkesempatan duluan sampai dilakukan mungkin masalah menghargai saja. Terima kasih. Oke. Terima kasih atas jawabannya Pak, jawabannya luar biasa. Kemudian berikutnya adalah dilarang merokok. Kita melarang siswa kita merokok. Kita melarang siswa kita merokok. Nilai kebajikan apa yang kita tanamkan kepada siswa itu? Kenapa kita melarang mereka merokok? Ya, tentunya yang pertama adalah untuk kesehatan, dan yang kedua menghargai orang lain juga termasuk di situ. Karena ketika siswa merokok pasti asapnya juga imbas pada yang lain, gitu ya. Kemudian menggunakan masker. Menggunakan masker mungkin karena ini dirancang oleh Menteri Pendidikan pada masa COVID, jadi masih masuk maskernya Bapak Ibu. Kita menyuruh anak kita menggunakan masker itu, nilai kebajikan apa yang kita tanamkan? Itu adalah menjaga kebersihan termasuk dan kesehatan juga. Yang terakhir, berjalan di kelas atau dan koridor. Ini termasuk dari bagian dari menghargai. Kita lihat jawabannya Bapak Ibu, barangkali di sebelahnya ada. Oh, tidak ada. Bapak Ibu, nah itulah dia. Selanjutnya yang keempat mengenai kebutuhan dasar manusia. Mudah-mudahan kebutuhan kita terpenuhi semua sama dengan keinginan siswa-siswa kita. Nah, untuk yang ini bagian kebutuhan dasar manusia kami berikan kepada Miss Rida karena dia yang punya usaha banyak. Karena Miss Rida bisa memenuhi kebutuhan. Ya aku nanya nih, tadi Polisna bilang ini jawabannya, tapi kan nggak ada. Aku tanya, betul nggak Aroni buat tadi? Baik, saya lanjutkan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu Bapak Ibu, saya flashback sebentar ya. Nilai-nilai kebajikan itu sudah disediakan Bapak Ibu. Jadi dari profil pelajar Pancasila, AIBO, Primary Years Program, gitu kan. Jadi ada keterampilan hidup atau life skill. Jadi itu yang menjadi pacuan kita, yang mana yang harus kita tuju. Nah, contoh tadi memakai masker, ya. Berarti yang kita tuju adalah kesehatan, seperti itu ya. Itu tidak menggunakan narkoba juga berkaitan dengan kesehatan. Jadi
nilai kebajikan yang kita tuju adalah kesehatannya, seperti itu. Dan nilai-nilai kebajikan itu sudah ditentukan. Ada beberapa poin. Ini sebagian saja yang saya ketahui, masih ada ratusan lagi bahkan mengenai nilai-nilai kebajikan. Nanti apa saja akan kita bahas juga di segitiga restitusi mengenai pemecahan masalah atau penyelesaian masalah, solusi itu dari siswa tersebut. Oke, selanjutnya poin keempat, kebutuhan dasar manusia. Ini setiap manusia pasti punya, pasti pengen kebutuhan ini terpenuhi kepada diri dia sendiri. Pertama, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang selanjutnya, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Selanjutnya, semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Selanjutnya, nah ini dia Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika kita sudah paham dan tahu kebutuhan dasar ini, maka kita rasa tidak ada siswa yang melakukan kesalahan. Mungkin seperti itu ya. Nah, apa itu? Bertahan hidup. Pertama, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Lalu selanjutnya, setiap manusia pasti membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Walaupun pendapatnya salah, tapi mereka pasti mempunyai kebutuhan dasar tersebut, ingin diterima pendapatnya. Memang itu kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Dan itu kita harus pahami, kita terima seperti itu. Apa itu? Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, dan selanjutnya adalah penguasaan. Jadi dalam diri manusia itu ada memang ingin berkuasa, ingin menguasai, ada Bapak Ibu. Ketika kita menemui seseorang seperti itu, ya never mind gitu, nggak masalah. Ya memang itu kebutuhan dasar manusia. Jadi yang gimana kita? Ya kita harus maklumi, kita pahami yang memang diri kita sendiri pun pasti punya kebutuhan dasar tersebut. Ingin menguasai, ingin berkuasa, mungkin bukan sama orang lain, mungkin sama anak kita, atau mungkin sama anak diri kita. Tetapi pada dasarnya kebutuhan penguasaan itu kita punya. Apa itu? Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, pengen diakui, ingin divalidasi. Itu kebutuhan dasar kita Bapak Ibu. Lalu selanjutnya kebebasan. Tidak ada satupun orang yang ingin dikekang, mungkin ya, semua ingin bebas. Dan itu termasuk 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan terakhir adalah kesenangan. Kesenangan itu seperti bermain, humor, antusiasme, tertawa, melakukan hal yang disenangi, hobi, itu termasuk kesenangan. Banyak contoh-contoh lain yang tidak bisa dipaparkan di sini, cuma bisa kita maknai kesenangan itu contohnya apa seperti itu. Selanjutnya Kak. Nah, ini ada pertanyaan pemantik yang sama-sama saya mau kita sama-sama menjawab pertanyaan ini. Ada seorang wali kelas bernama Ibu Ambar, guru wali kelas 2A, ini kelas SD ya, 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, ini menurut kita salah ya Doni ini ya, karena dia memaksa seperti itu. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, kita posisikan diri kita wali kelas si Doni, bernama Ibu Ambar di kelas wali kelas 2A di SD ya. Apa yang kita lakukan sebagai wali kelas tersebut? Dan menurut kita, kira-kira alasan Doni melakukan itu apa ya? Ada yang bisa bantu jawab Bapak Ibu atau kita sharing bersama di sini? Ya, yang lain boleh. Nah, di sini saya tegaskan kembali, si Doni ini memaksa mengambil bekal makanan temannya. Kalau kita
kasih label anak itu ya. Sebenarnya anak tidak boleh kita beri label, tapi sekarang kalau kita beri label nakal seperti itu ya. Oh jahat kali, kok kali memaksa? Nggak makan pada rumah. Mungkin gitu bahasa yang kita keluarkan, ya kan? Ini Bu Kurani menjawab. Ya. Jadi Ibu Ambar lakukan apa ya menurut Bapak Ibu yang paling tepat? Lalu kira-kira alasan Doni ini apa gitu? Jadi kita sharing. Saya mohon kepada Bapak Waka Kurikulum untuk membantu sharing Bapak. Mungkin jawaban kita mungkin nggak bisa sama karena semua orang punya ya kebutuhan berbeda. Ini tadi nggak masalah. Kalau Bapak bilang jawabannya salah, nggak mungkin saya salahkan karena berhak berpendapat, berhak memberikan opini. Silakan Bapak Waka Kurikulum. Dengan kasus seperti itu kita bertindak sebagai wali kelas mungkin agak beda. Kita kan di SMK dengan yang SD kan. Cuman kalau menurut saya kita panggil siswa tersebut menerapkan sama siswa tersebut, yang pertama kita perlu menanyakan, menggali informasi, mengidentifikasi apa masalahnya sehingga dia mengambil paksa punya teman lain atau temannya. Bisa saja dia mungkin dari rumah tidak sempat sarapan dan sebagainya. Dan pun kita harus setelah kita tahu permasalahannya apa, baru kita mencari solusinya. Jadi kita tidak boleh langsung menjas anak tersebut, wah ini anak kamu ini bandel kan, mengganggu kawan-kawanmu dan sebagainya. Itu sebagai guru kita tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus mencari dulu permasalahan, kemudian baru kita memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin dari saya seperti itu Bu. Ya baik, terima kasih. Konten 100 ya Bapak. Boleh Pak, silakan Bapak Kepala Sekolah menambah ini. Bapak Ibu fokuslah ke sini. Orang ibu-ibu depan sudah tolong ya, kita bantu aja Bapak Ibu biar ini acara semakin beriman. Saya setuju dengan disampaikan Pak Sayuti, tapi kalau saya pertanyaan seperti itu mungkin sering terjadi memang di tingkat SD, apalagi sekarang ada yang namanya bullying, dan itu termasuk kategori bullying. Ya, Bapak Ibu, kalau saya memandangnya, tapi maaf Bapak Ibu ya, posisinya nggak apa namanya, udah lama nggak jadi guru SD gitu. Ya, sudah berhenti jadi guru SD, sekarang saya jadi guru SMK. Ya, yang dibilang Pak Sayuti saya setuju. Tetapi masalah yang dihadapi oleh si Doni itu mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan dia melakukan itu seperti yang disampaikan Pak Sayuti. Kemudian ada dari 5 kebutuhan dasar ini mungkin salah satunya lah bertahan hidup. Mungkin di rumah seperti bilang Pak Sayuti dia mungkin nggak sempat atau sehingga dia tidak makan, dia butuh makan pada saat itu, tapi caranya yang tidak bisa kita tolerir. Yang kedua, kasih sayang. Inilah peran kita, peran orang tuanya untuk memahami kondisi anak itu apa sebenarnya yang terjadi. Karena kita tidak bisa bilang langsung nakal. Mungkin kebutuhan dasarnya nggak terpenuhi, kemudian sebenarnya namanya kebutuhan dasar itu harus segera dipenuhi, sehingga dia bereaksi berlebihan, sehingga dia tertarik untuk mengambil jatah kawannya, padahal tidak boleh dilakukannya. Tapi karena dia butuh, lakukannya dengan cara-cara yang tidak baik. Kemudian penguasaan, ini mungkin bisa terjadi pada fenomena di rumah, kebiasaan anak tunggal atau anak paling kecil, paling manja yang merasa paling berkuasa di rumah dan tereja-eja langsung ke sekolah. Misal anak saya di rumah tuh karena paling kecil dimanja sama abangnya sehingga dia boleh semua melakukan apa-apa misalnya. Hingga di sekolah pun begitu, kalau dia selera semua boleh karena insting dari rumah seperti itu dia. Dan inilah perubahan kita memahamkan dia bahwa sesuatu itu boleh atau tidak. Inilah kita dengan cara-cara kita sendiri. Kemudian kebiasaan, kebebasan itu tadi karena itu mungkin kena watak, dia jadi kebiasaan. Di rumah dia nggak ada yang ngelarang, boleh bebas dan anak sayang, nanti sayang terlalu sayang, anak tunggal, raja di rumahnya sehingga terbawa juga ke sekolah. Kemudian kesenangan, ada yang melakukan itu hanya karena di pengakuan bahwa dia tuh preman, jago kali kau ya kata kawannya. Jadi dia bebas melakukannya untuk mengambil sebuah pengakuan bahwa dia itu orang-orang hebat dan nggak bisa intimidasi. Dialah pemimpin di kelompok itu seolah-olah seperti itu. Mungkin menurut pendapat saya itu. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.
Ya, kepada Pak Erwin Udah dapat kue. Dapat kue masa nggak ngapain? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagian besar setuju dengan Bapak Kepala Sekolah dan Pak Saidi yang menjelaskan barusan. Namun saya ada tidak setujunya juga ya. Biasa teori bisa kita bantah karena nggak semuanya betul juga, ya kan? Jadi menurut saya, kalau yang saya tidak setuju dari bapak-bapak tersebut yaitu ya finishing touch yang terakhir tuh, bahwasanya kita memberikan solusi pada anak-anak tersebut. Nggak bisa. Kita tuh sebagai guru sebenarnya bukan memberikan solusi, tapi kita membuat kondisi di mana anak-anak itu mencari solusi yang terbaik untuk masalahnya tersebut. Bukan kita yang menawarkan solusi. Kalau kita lah seandainya yang menawarkan solusi, sama dengan kita yang gambar yang sebelumnya Ibu tunjukkan tadi, yang ada gambar kunci di belakang, kita yang meremot anak itu. Itulah ya kalau kita yang memberikan solusi. Karena dia harus mengikuti saran dari kita untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi di sini, di kondisi ini, kita menawarkan kondisi di mana mereka mencari sendiri solusi terbaik bagi masalahnya itu sebenarnya. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kurikulum, dan Pak Erwin selaku BK. Mungkin di BK juga dipelajari ya. Itu segitiga restitusi ya. Ya, memang kita harus ketahui kenapa siswa tersebut berbuat kesalahan. Lalu selanjutnya, menurut dia betul nggak kelakuan yang dia lakukan itu betul apa salah? Dan mereka menjawab sendiri. Kita hanya sebagai fasilitator dalam pemecahan masalah dia. Lalu ketika dia melakukan lagi, gimana selanjutnya? Jadi solusi-solusi yang dia berikan ya dari dia sendiri. Guru hanya sekali lagi sebagai pemberi arah saja. Nanti akan dijelaskan lagi di segitiga restitusi menyelesaikan masalah dan solusinya dari siswa yang bermasalah tersebut. Oke, selanjutnya Kak. Oke, nomor 5, motivasi perilaku manusia. Lanjut. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Nah, selanjutnya motivasi eksternal. Motivasi itu ada dua ya. Motivasi pertama adalah motivasi eksternal, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang kedua adalah motivasi internal, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Next. Nah, pertanyaan romantik kembali kita hadirkan. Pertama, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi kedua ya, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid di kelas? Karena kan kita nggak masuk semua kelas. Motivasi yang mana menurut Bapak Ibu? Itu kita jawab di diri kita sendiri saja. Lalu yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang ada yang kita usahakan tanamkan pada murid kita di kelas atau di sekolah? Jadi ada nilai-nilai kebajikan yang sudah kami paparkan tadi. Yang mana tujuan kita pertama Bapak Ibu? Selanjutnya, nah, setuju atau tidak setuju? Ini menjadi problematika ya, antara hukuman dan imbalan, ada juga seperti itu ya. Nah, pertama, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu setuju apa enggak ya? Tidak.
Bahasa mungkin perhukuman. Ya, yang kedua ini jawaban ada dari kita sendiri. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Keempat, membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Nah, di sini kita boleh jawab setuju atau tidak setuju. Kira-kira Bapak Ibu yang nomor 1 setuju apa nggak setuju ya? Pak Yusri gimana? Bapak setuju nggak kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Maaf ya Bapak Ibu membelakangi. Kalau kita tinjau motivasi tadi, ya saya setuju karena ada beberapa siswa yang takut hukuman lewat baik gitu. Hukuman di sekolah dapat gitu ya. Jadi mencapai motivasi internal bagi saya, untuk mencapai motivasi internal nggak bisa langsung internal, anaknya dari dewan sementara kita sendiri aja kita takut sama dinas makanya datang nggak begitu apa gitu ya, kita takut lain kalau takut sama kepsek kan gitu, dan lain memang dari nuraninya Allah nggak ngalalkan gajiku nih kalau nggak setengah 8 ke kelas. Nah, kita setengah 8 baru ini karena Pak ada datang. Jadi maksud saya gini, pelan-pelan memang hukuman itu ya bisa, sedangkan kita aja bisa disiplin dengan hukuman gitu. Maksudnya pelan-pelan sampai dapat motivasi internal sehingga kita tersentuh hati kita bekerja ini ibadah gitu. Artinya sekolah itu ibadah gitu. Artinya untuk pembukaan setuju gitu Pak ya. Nanti lama-lama jadi nggak setuju karena udah menjadi motivasi internal seperti itu ya. 50-50 berarti. Oke, selanjutnya yang kedua, mungkin Bu Rohma boleh menjawab. Saya bacakan ya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Bu Rohma gimana? Setuju atau tidak setuju? Setuju ya? Oke, selanjutnya yang ketiga, senior saya, Ibu Suseri. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira gimana Bu? Saya setuju, karena itu kan termasuk reward. Jangan kita hanya dikasih punishment seperti itu. Jadi kita perlu juga reward. Siapa yang nggak senang dikasih hadiah gitu ya? Oke, selanjutnya yang keempat, membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Saya mau nih Ibu buatkan kesiswaan ini. Ibu setuju atau gimana Bu? Kalau membuat anak merasa bersalah, dia kita kasih kayak merasa bersalah gitu kalau dia membuat kesalahan, dan lebih ringan dibanding menghukum gitu. Kira-kira Ibu Waka setuju atau tidak setuju? Setuju. Iya, karena anak Ibu Rani perempuan ya, makanya malu ya. Kata Bu Rani setuju. Jadi siswa itu kita kayak buat merasa bersalah atas kesalahan yang dia buat, sehingga tidak perlu lagi dikasih hukuman gitu. Jadi dia merasa dirinya aja, oh udah merasa bersalah sehingga tidak melakukan kesalahan lain seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Selanjutnya, ada pendapat sedikit. Boleh. Sampai habis jam ya. Tidak lama ini. Oke, ini Bu tadi tidak diundang ya, tapi berusaha masuk aja ya.
Ini ada setuju, tidak setuju. Maksudnya diundang untuk pertanyaannya. Yang nomor berapa? Ini yang nomor 1, 2, saya kurang semua ini, ada 4 pertanyaan. Ini bagus semua ya, cuman kalau ada pertanyaan setuju atau tidak setuju, kalau ada yang tidak setuju, justru saya malah tidak setuju dengan jawaban yang tidak setuju. Ya, karena ini setuju semua seharusnya. Mengapa saya katakan demikian? Yang nomor 1, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Kalau ada yang lebih baik daripada ini, silahkan kita berbandingkan. Tapi kalau nggak ada, ini lebih baik disetujui daripada tidak berbuat. Kalau ada yang lebih baik dari menghukum, silakan kita cek. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif sama juga. Nomor 3 juga demikian. Bahkan nomor 4 juga jauh lebih bagus, membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Kalau ada yang jauh lebih baik dari 4 item ini, ya silakan kita bandingkan, kita pilih mana yang lebih baik. Tapi kalau ini semua yang ada, sebaiknya semua disetujui daripada tidak ada sama sekali. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah untuk Pak. Oke, dilanjutkan oleh rekan saya, Bu Risma. Pada Bu Risma, kami persilakan. Iya, terima kasih Bapak Ibu atas diskusinya. Jadi Bapak Ibu, sedikit kami berbagi ilmu dari apa yang kami dapatkan di pendidikan guru penggerak. Sebenarnya sebelum masuk di sini tadi ada kita di pertanyaan pemantik ini tadi ya. Di sini dulu yang mau saya ulang lagi. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi kita berbuat baik seperti disampaikan oleh Pak Yusrian tadi itu karena takut hukuman atau supaya untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan supaya dipuji, supaya jadi guru terbaik, guru teladan. Kemudian yang berikutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini berarti dari dalam. Di sini tadi sudah dipaparkan oleh Miss Rida. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman, kemudian mendapatkan imbalan, ini masih motivasi eksternal. Motivasi kita dalam berbuat itu masih orang lain yang memotivasi. Tetapi kalau yang kedua ini teman-teman, yang ketiga ini Bapak Ibu, ini udah dari dalam, udah kesadaran kita sendiri dalam berbuat, ya, menghargai diri kita sebagai orang yang merdeka. Kemudian saya mau ulas sedikit, beri pendapat sedikit di sini. Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Sebelumnya kita bicara dulu apa itu, kita bahas dulu apa itu hukuman. Kemudian nanti di berikutnya akan dibahas nanti. Di sini kita masih ada yang mengatakan setuju, yang ada semua mengatakan setuju. Nanti setelah slide-slide berikutnya atau masuk di posisi kontrol guru, di situ nanti kita belajar salah apa enggak tanggapan kita terhadap keempat poin ini. Oke. Selanjutnya ini Bapak Ibu mengenai penghargaan tadi ya. Jadi ada yang mengatakan penghargaan itu setuju. Memang sebenarnya kalau kita pikir-pikir, kalau kita lihat kondisi di lapangan ya, dengan kita memberikan reward atau penghargaan kepada siswa, memicu dia dalam berbuat lebih baik gitu. Tapi pada setelah kalau kita kaji ulang ya, dengan memberikan penghargaan itu ada istilah yang kami pelajari itu dihukum oleh penghargaan. Nah, apa yang terjadi ketika siswa yang berprestasi itu kita tidak kasih reward? Selama ini kan kita kasih reward itu berupa buku, berupa ini, berupa pujian. Apa yang terjadi ketika siswa meraih suatu prestasi terus kita tidak memberikan penghargaan? Kira-kira apa yang terjadi terhadap murid kita itu? Pasti ada rasa kecewa tentunya ya, ada rasa kecewa, merasa tidak dianggap. Loh, saya berprestasi kok ya nggak dikasih hadiah ya. Gitu. Tadi penghargaan ini kan tidak selamanya kita memilikinya. Mungkin kalau dari segi finansial bisa kepala sekolah mencairkan, alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita memuji, apa setiap saat kita siswa itu pun ada kalanya ketika setiap dipuji itu udah membosankan bagi dia gitu. Nanti dipelajari. Jadi ada ininya Bapak Ibu. Jadi apa yang lebih tertarik kalau ada cara yang lebih baik gitu ya. Nah, jadi untuk memberi sebenarnya yang lebih yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak ini adalah kita bukan memberi penghargaan, bukan juga hukuman, tapi dalam memberi penghargaan itu bukan hanya penghargaan, tapi mengapresiasi apa yang mereka telah capai,
menghargai apa yang dia capai itu dengan mengapresiasi apa yang sudah dia lakukan. Jadi dengan demikian dia merasa, oh, pencapaian saya bukan lagi karena kita, dia berbuat bukan karena kita, tapi karena dirinya sendiri pengen berubah menjadi lebih baik gitu. Tapi apresiasi kan termasuk reward. Bagaimana Pak? Apresiasi kan termasuk reward. Apresiasi itu kan termasuk reward. Tapi kalau reward dia pada dasarnya dia ada yang kita suguhkan ya, ada yang kita suguhkan. Tapi kalau apresiasi kan kayak misalnya Pak Erwin itu bisa jadi, tadi kalau jadi baca Al-Quran mau kami bilang, Masya Allah Pak Erwin belajar di mana gitu kan. Jadi lebih termotivasi. Jadi bukan kami memuji, harus memuji itu bagian. Jadi ada sedikit perbedaan dari reward dengan apresiasi itu Pak ya. Jadi kalau apresiasi itu kita lebih menghargai apa yang dia capai, tapi bukan kita mengakui pencapaian, kecerdasan atau kompetensi yang dia miliki gitu. Bu, menurut Ibu dukungan eksternal itu penting nggak? Perlu. Sepenting dukungan internal nggak? Tidak. Berarti lebih besar. Internalnya yang harus lebih besar. Karena tadi yang mengontrol diri kita sendiri adalah kita. Yang mengontrol siswa itu dirinya sendiri adalah siswa itu sendiri. Kita hanya sebagai fasilitator. Kira-kira seberapa besar kita bisa tanpa dukungan eksternal? Seberapa besar? Kita bisa tanpa dukungan eksternal. Ini dari kitanya. Tergantung konteksnya ya Pak. Tergantung konteksnya. Kita ada di posisi mana? Kita bahas dunia pendidikan ini dulu. Jangan melebar kemana-mana. Kalau kita tanya pribadi kita di luar sana, melebar nantinya. Jadi kita fokus pada diskusi kita. Ini Bapak Ibu tadi untuk hukuman, apa itu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman sifatnya dia sepihak, tiba-tiba ya, murid tidak ada yang akan ini saya ulangi, kalau hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, kemudian bersifat satu arah, yang terakhir adalah berupa hukuman fisik atau fisikis, itu kalau hukuman. Kemudian konsekuensi, kalau konsekuensi itu disepakati, ada kesepakatan di sini ya. Kemudian murid tetap berbuat tidak nyaman, tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid, ya. Jadi ada konsekuensi dari setiap kesalahan yang dibuat. Itu untuk konsekuensi. Kemudian restitusi, mohon maaf Bapak Ibu, restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ini tadi yang disampaikan oleh Pak Erwin, bahwa kita memberikan kondisi supaya siswa itu sendiri yang mencari solusinya. Lalu yang kedua adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Ini dia Bapak Ibu. Nah ini ada situasi, kira-kira apakah ini kategori hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Jadi ini merupakan, kemudian ada lari mengelilingi, apa kaitannya terlambat dengan menulis 100 kali ya, nggak ada kaitannya sama sekali. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, ada nggak kaitannya lari di lapangan basket dengan ini apakah hukuman atau konsekuensi? Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang keenam, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi atau ini Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu karena durasi terlalu panjang Bapak Ibu ya. Ini merupakan yang pertama hukuman, ada yang kedua hukuman, ketiga hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Ini merdeka belajar menurut Ki Hajar Dewantara ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap
buat pemerintah diri sendiri. Jadi kontrol diri tadi ya Bapak Ibu. Yang keenam kami persilakan untuk ya. Kita lanjut di posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ada 5 Bapak Ibu. Penghukum, pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Nah, untuk mengetahui pemaparan di mana posisi sebagai manajer, mana sebagai teman, ini supaya kita simak sama-sama video ini. Kita saksikan video kami tayangkan dari seorang profesor ya, Ibu Diah Samsiati Rajasa. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa
Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah nih. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya rumah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu.
Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik, itu ilustrasi dari posisi 5 kontrol, dan saya rangkum adalah yang terbaik itu adalah posisi manajer. Nah, di mana solusi yang ditawarkan dari siswa tersebut, guru hanya sebagai menanyakan saja. Jadi solusinya tetap dari siswa tersebut. Nah, solusinya apa dari si Naren? Dia tidak akan lupa menyetel alarm, kan solusinya dari dia. Jadi mudah-mudahan dengan seperti itu Naren dapat menepati janjinya supaya tidak terlambat lagi dengan menyetel alarm lebih cepat. Oke, ini dia posisi manajer yang diharapkan kita sebagai guru. Guru membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Itu dia ya Bapak Ibu ya. Dan yang ini slide 2 terakhir ya, keyakinan kelas. Nah tadi kan kalau kita lihat ibu gurunya bilang keyakinan kelas apa yang sudah kamu tidak taati gitu. Jadi sebelum kita menjadi manajer kepada siswa, jadi kita sebelumnya harus membuat keyakinan kelas dulu. Ya, ini boleh dilakukan oleh wali kelas, boleh guru mata pelajaran yang masuk ke dalam kelas. Dan saya juga kemarin nanti akan saya tayangkan video Bu Lisna atau cuplikan video kami dalam membuat keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara murid, guru, dan guru. Kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, ini cuplikan dari keyakinan kelas yang dibuat oleh Ibu Lisna di kelas 11 DKVB. Nah, di sini siswa dan siswi diajak untuk mendiskusikan keyakinan kelas apa yang akan dibuat di kelas tersebut, atau keyakinan atau kesepakatan, ya, kesepakatan kelas apa yang harus dibuat demi terciptanya budaya positif di kelas tersebut. Nah, ini juga saya sudah lakukan di kelas yang sama. Di sini siswa sudah membuat keyakinan kelas mereka. Nah, selanjutnya keyakinan kelas yang dibuat siswa tersebut tidak kita ambil secara mentah, tidak seperti itu caranya Bapak Ibu ya. Namun setelah sudah terkumpul atau ditempel atau diutarakan oleh siswa keyakinan kelas apa yang mau dibuat, setelah itu kita buat ke dalam kata-kata yang lebih positif. Misal ada contoh seperti ini kan,
dilarang terlambat, Bu, katanya. Kesepakatan kelas yang harus kita buat adalah dilarang terlambat, katanya. Jadi kata-kata dilarang terlambat itu yang lebih positif kira-kira apa ya? Maka siswa itu kita ajak untuk merubahnya kata-katanya ke dalam yang lebih positif. Mungkin bisa kita buat datang tepat waktu. Kata-kata dilarang datang terlambat kita rubah menjadi kata positif, datang tepat waktu, atau datang sebelum masuk. Boleh lebih positif kata-katanya dibanding dengan dilarang terlambat. Nah, setelah sudah kita buat, kita rangkum ke dalam kata-kata positif, maka kita buat ke dalam kata-kata, kita masukkan ke nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya yang seperti tadi. Nah, saya contohkan dilarang terlambat dirubah menjadi kata-kata positif, datang tepat waktu. Nah, datang tepat waktu itu nilai-nilai kebajikannya apa, Bapak Ibu? Misalnya disiplin. Nah, kita buat di nilai-nilai kebajikan disiplin. Kata-kata disiplin itulah yang menjadi keyakinan kelas kita di kelas tersebut, Bapak Ibu. Setelah sudah kita rangkum semuanya, bisa saja tadi pertama siswa itu satu kelas itu membuat keyakinan kelas, tetapi setelah kita robah menjadi kata positif berkurang dia. Kadang ada kata-kata yang sama. Namun setelah kita buat lagi memasukkan nilai-nilai kebajikan, maka lebih kerucut lagi. Nah, menjadi disiplin, mandiri, tanggung jawab, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan itulah yang kita tempel di kelas supaya anak-anak tahu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Nah, ini keyakinan kelas di kelas 11 DKVB. Pertama, saling menghargai. Yang awalnya ini mereka membuat dilarang bully, Bu, katanya. Nah, setelah dirubah menjadi nilai-nilai kebajikan, berubahlah lagi tadi dilarang bullying menjadi saling menghargai. Inilah yang ditempel di kelas mereka. Kedua, sopan santun. Ketiga, tanggung jawab. Keempat, mandiri. Kelima, disiplin. Keenam, kebersihan. Ketujuh, peduli. Kedelapan, rajin. Kesembilan, keteraturan. Dan kesepuluh, tertib. Nah, ini dia segitiga restitusi yang juga dilakukan oleh Ibu Guru kepada Naren tadi ya. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu berdasarkan pendapat Gosen. Ada 9 ciri restitusi. Pertama, belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, menawarkan bukan memaksa. Keempat, restitusi diri adalah cara terbaik. Kelima, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Keenam, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang 5 tadi. Keenam, ketujuh, berfokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, berfokus pada solusi. Dan yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, segitiga restitusi di sini guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi. Kenapa dikatakan segitiga restitusi? Karena ada 3 tahapan dalam memberikan restitusi kepada siswa. Pertama apa itu? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi adalah tindakan dalam menyelesaikan masalah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Guru berperan sebagai manajer akan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab atau profil pelajar Pancasila. Ini yang saya lakukan kepada siswa, namanya Nurmalisa. Nurmalisa ini kasusnya adalah bolos di saat jam pembelajaran, guru-guru sedang rapat di kantor. Nah, ini adalah penyelesaian masalahnya. Coba Pak.
Nah, ini dia ada 3 tahapan. Pertama, menstabilkan identitas. Jadi isi menstabilkan identitas itu artinya, boleh saya buat contoh, semua orang bisa berbuat kesalahan kok nak, atau semua orang tidak perfect kok nak gitu. Jadi siswa itu stabil lagi gitu kan. Nah, setelah seperti itu, maka masuk ke tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita mengajak siswa tersebut bahwa tindakan yang dia lakukan adalah salah, bukan menghardik, oh ini salah, kemarin kan bolos, memang betul salah perbuatan dia. Tapi jangan kita yang mengakui bahwa dia yang salah. Kita tanyakan, menurut kamu nak, kamu bolos kemarin dan pergi ke kafe saat guru rapat dan ada pembelajaran di kelas, kamu bolos, itu salah apa betul? Otomatis dia mengatakan salah. Dan itu dari mulut dia sendiri, bukan dari kita yang memberikan label salah. Nah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini artinya, jadi kalau nanti ada guru yang rapat lagi, atau nanti ada kegiatan apa guru dari pembelajarannya, apa yang dia lakukan gitu. Jadi kita mau memberikan solusi, tapi solusinya itu dari siswa tersebut. Bukan kita yang memberikan arah, oh harus kayak gini ya, oh besok harus kayak gini, bukan. Namun siswa tersebut yang memberikan solusi. Dan cuplikan tersebut dia memberikan solusi untuk diri dia sendiri, bahwa dia ketinggalan pembelajaran, maka dia menjumpai guru yang bersangkutan dan meminta pembelajaran supaya dia tidak ketertinggalan pembelajaran. Nah, seperti itu solusinya ya Bapak Ibu ya. Kita di sini sebagai posisi kontrol kita sebagai manajer. Nah, ini yang dilakukan oleh Ibu Lisna. Ini kasusnya apa Kak? Nah, ini kasusnya berantem. Nah, sama hal yang dilakukan, pertama distabilkan dulu identitas itu, permasalahannya. Lalu kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sekian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang perlu memberikan saran, kritik, ataupun tambahan supaya kami ada perbaikan ke depannya, kami persilahkan Bapak Ibu. Sekian dari saya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Itu dari kami untuk diseminasi aksi nyata budaya positif. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan bisa kita mulai untuk menerapkannya di sekolah kita supaya tercipta budaya positif di sekolah kita nantinya. Demikian, lebih dan kurang kami mohon. Oh iya, barangkali ada yang mau memberikan saran untuk kami untuk kedepannya Bapak Ibu. Kami persilahkan Bu Sri Rahmanita barangkali sebagai senior kami. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung aja saya ingin mengucapkan luar biasa kepada CGP Angkatan 11 yang sedang pendidikan saat ini. Mohon Bapak Ibu beri tepuk tangannya di sekolah kita, karena saya rasa paparannya, kemudian untuk slide-slide-nya itu sudah sangat mendukung sekali. Dan kemudian sekarang kan karena sudah banyak guru penggerak yang ada di sekolah kita, jadi sudah paham apa itu yang namanya budaya positif. Karena waktu saya dulu mungkin masih pengenalan gitu kan, jadi luar biasa karena saya kemarin belum sampai seperti ini euforianya gitu. Jadi mungkin hanya orang-orang tertentu saja. Jadi ini sudah warga sekolah yang diajak, yang mewakili wali kelas ataupun mungkin guru BK dan guru bidang studi lainnya. Jadi sudah tahu apa itu budaya positif yang bisa diterapkan khususnya minimal hanya untuk kelas belajar kita sendiri. Jadi saya di sini mengajak Bapak Ibu terutama yang wali kelas untuk membuat keyakinan kelas, mumpung ini masih di awal tahun ajaran baru, belum terlambat dibuatkan keyakinan kelasnya dari hasil suara pilihan dan ownership dari peserta didik yang ada di kelasnya. Kemudian nanti dikonfirmasi dan dikolaborasi
dengan guru bidang studi yang masuk di kelas tersebut. Jadi nanti peserta didik dapat mengikuti kesepakatan kelas yang telah mereka buat dan lakukan bersama wali kelas. Kemudian saya juga mengajak Bapak Ibu, ayo sekali lagi hal-hal yang baik itu harus dimulai dari sekarang. Mumpung sekarang Pak Yusran juga sudah menjadi koordinator untuk guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Aceh Singkil. Nah, jadi yang lain Bapak Ibu ayo motivasi diri kita, karena kalau dari sekarang kita sudah untuk yang baik kita lakukan, maka itu tidak salah gitu, mencoba gitu kan. Jadi jangan dulu ada embel-embel guru penggerak itu seperti ini gitu kan. Yang ianya di dalam guru penggerak itu banyak upgrade ilmu yang bisa kita pelajari. Salah satunya adalah ini, budaya positif dengan menerapkan segitiga restitusi. Kemudian nanti ada pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian ada pendidikan sosial emosional. Ada yang namanya bujukan moral dan etika. Kemudian ada lagi coaching, teknik coaching. Kemudian ada lagi semua banyak Pak, Bapak Ibu. Jadi saya khususnya ya, ini saya sharing. Mungkin saya bukan guru yang perfect. Kita merasa apa yang kita lakukan selama jadi guru itu mungkin sudah layak atau sudah ya sepertinya itu udah menurut saya sudah benar. Tapi setelah kita mengikuti guru penggerak, banyak ilmu-ilmu pedagogik yang bisa kita terapkan. Mungkin yang kita dapat dari guru penggerak ini lebih baik lagi bisa kita terapkan di dalam kelas belajar kita nanti. Gitu, ayo kita ikuti, tidak ada salahnya. Paling tidak itu bisa merubah mindset kita sendiri. Dan saya dulu yang emosional, kalau ada murid yang sedikit aja mungkin lewat kau, saya bilang gitu, mati kau, putus kau gitu kan. Sekarang hal-hal seperti itu udah mungkin bagi diri saya udah bisa saya redam gitu kan. Jadi tinggal kedepannya kita mau seperti apa gitu dengan ilmu yang kita dapat. Jadi nggak ada salahnya, karena semua ilmu itu upgrade, berkembang. Jadi ayo Bapak Ibu yang belum ikut, ini ada sudah pembukaan CPP, berarti kedepannya akan keluar keputusan untuk pembukaan guru penggerak angkatan 12. Ya, kuota untuk Aceh Singkil nggak ada Pak, jadi kemungkinan guru pengajar praktek yang angkatan 10 atau 11 ini dipakai untuk angkatan 12. Jadi ayo Bapak Ibu, ini lagi rekrutmen untuk CPP, kedepannya ada rekrutmen untuk CGP angkatan 12, kita ikuti kedepannya supaya kita bisa menyamakan visi kita. Jadi saling memahami, jadi kita bisa bergerak khususnya untuk diri kita sendiri dulu, kelas belajar kita sendiri. Kalau sudah sama persepsi baru kita gerakkan untuk sekolah kita bergerak dan menggerakkan. Nah, jadi kita bisa menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman, efektif dan baik, yang berpihak dan berpusat pada murid. Mungkin itu aja. Saya luar biasa untuk Mas Rida, Miss Misna, dan sebelumnya itu ada Pak Topik dan Miss Siti Sundari. Itu luar biasa sekali semangatnya. Ya, dan dapat dukungannya. Terima kasih kepada Yusri atas supportnya. Sekian dari kami. Mereka sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas dukungannya. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.